Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan aku Ayu, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak kecil yang hidup di desa ya teman-teman, di rumah subsidi sederhana. Nah, hari ini aku mau share lagi ya aktivitas aku. Pagi ini aku mau panen sayur katuk aku ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri kan ini udah mulai rimbun dan aku mau pangkas-pangkasin yang agak muda-muda ya teman-teman, buat nanti aku mau sayur bening campur dengan jagung manis ya teman-teman. Ini tuh baru sebulan yang lalu aku tancep-tancepin atau aku stek batangnya ya teman-teman untuk sayur katuk ini, dan sekarang udah tumbuh serimbun ini. Makanya sekarang udah waktunya juga aku panen-panen ya teman-teman. Aku pangkas biar nanti makin banyak pucuk-pucuk atau tunas-tunas baru yang tumbuh di ketiak cabang-cabang dari sayur katuk ini ya teman-teman. Oke, ini aku udah ambil beberapa dan ini itu udah lumayan banget buat aku sayur bening ya, campur dengan jagung manis teman-teman. Oke teman-teman, lanjut aja di kegiatanku. Di sini aku nggak nunjukin ya teman-teman kegiatan aku memasak. Ini langsung aja aku nunjukin pas kami sarapan pagi. Aku tuh tadi beli kue dan aku udah bikinin anak-anak coklat panas ya teman-teman, minuman coklat gitu, dan pak suami, karena ini videonya aku tag pas hari Minggu kemarin ya teman-teman, jadi pak suami ada di rumah. Nah, untuk pak suami aku buatin dia kopi instan ya teman-teman. Nah, karena hari ini Pak suami libur, jadi hari ini kita mau pasangin aja tralis yang udah kami beli kemarin ya teman-teman. Kemarin di video aku yang 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu gitu, aku ada cerita ya di video aku kalau aku tuh abis beli tralis bekas punya tetangga aku di blok depan ya. Jadi beliau ada renovasi rumahnya dan tralis ini, terus untuk kusen jendela juga dan tralisnya itu dia mau jual aja. Nah, kebetulan aku lihat di grup dia upload, terus aku tanya-tanyain, ternyata ini murah ya teman-teman, makanya aku keep aja. Dan alhamdulillah sekarang karena barangnya udah ada di rumah, nih kita mau pasangin aja. Mumpung Pak suami juga libur kerja ya teman-teman, kalau hari Minggu. Nah, untuk tralis pintu ini tuh gampang banget ya pasangnya. Jadi kami nggak butuh bantuan orang lain atau nggak panggil tukang ya untuk bantu masangin tralis ini, melainkan cuman aku sama Pak suami aja. Karena ini benar-benar gampang banget dipasangnya ya teman-teman. Tinggal ditempelin aja ke atau dipasin aja ke daun pintunya atau ke kusen pintu. Terus tinggal dibaut atau dipakuin. Karena di sini kami nggak ada bor ya teman-teman, alat bor gitu, makanya di sini kami mutusin buat dipakuin aja teman-teman. Karena tetangga yang punya tralis ini juga cuman pakai paku pas masangin tralis ini. Oke teman-teman, ini aku dan Pak suami lagi berusaha untuk pasin tralisnya ke kusen pintu ya teman-teman, biar benar-benar nempel gitu. Ini kelihatannya aja susah, padahal ini gampang banget ya teman-teman. Cuman di sini kami tuh rada takut juga ya sebenarnya, karena tahu sendiri kan kekuatan bangunan rumah subsidi. Takutnya nanti pas dipaluin itu malah temboknya retak ya teman-teman. Makanya di sini aku selalu ingetin Pak suami kalau dipakuin itu jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng gitu. Takutnya nanti temboknya retak. Nah, di sini aku salvok lagi, ternyata si Adel dia tuh mainin palunya ya teman-teman. Aku tuh pas dubbing ini, aku tuh rada ngeri lihatnya teman-teman. Karena di sini aku tuh sama Pak suami fokus buat masangin tralis, jadi aku nggak bisa ngawasin anak-anak aku ya. Padahal mereka ini udah beberapa kali aku suruh minggir ya teman-teman, karena rada ngeri ya teman-teman. Takut mereka kejatuhan palu, kan bisa berabe ya teman-teman.
Jangan salfok sama muka aku dan mukanya pas suami yang masih muka bantal ya teman-teman, karena ini tuh masih pagi-pagi banget, sekitar jam 7 atau setengah 8 gitu, dan hari weekend juga, jadi kami tuh belum ada yang mandi teman-teman. Aku dan Pak suami excited banget buat masangin teralis pintu ini. Udah nggak sabar pengen lihat gimana hasilnya pas dipasang di pintu kami. Nah ini Pak suami mulai pakuin ya teman-teman. Dan ternyata si kuseng ini kayunya agak keras, makanya di sini Pak suami mau nggak mau ya dia harus pakuin atau paluin dengan agak kenceng gitu biar pakunya bisa masuk teman-teman. Oh iya, hampir lupa, ini tuh, teralis bekas aku belinya seharga 1 juta ya teman-teman. Udah dapat teralis pintu, terus dapat teralis jendela juga, bonus dengan kusengnya ya teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman? Ini termasuk mahal atau, murah? Boleh komen di bawah ya. Kalau kata tetangga aku, ini tuh termasuk murah katanya teman-teman. Karena dia aja dulu waktu suruh bikin tralis pintu dan jendela itu, dia tuh habis 3 jutaan ya teman-teman. Sementara aku udah dapat tralis pintu, udah dapat tralis jendela juga, meskipun cuma satu daun jendela ya teman-teman, untuk satu jendela gitu, plus 4 teralis jendela yang kaca mati ya teman-teman. Kenapa aku berani beli? Karena ini kan model perumahan kami tuh model rumahnya hampir sama semua ya, termasuk dengan model jendelanya, kusen jendelanya. Makanya aku berani beli. Tapi di sini untuk teralis jendela aku nggak pasang dulu, karena ternyata kusennya tetangga aku yang aku beli teralisnya ini, ukurannya itu ternyata lebih besar daripada jendela aku, makanya butuh dipermak lagi atau butuh las ulang ya, dipotong dan dilas ulang gitu. Makanya untuk saat ini, untuk teralis jendelanya belum bisa aku pasangin ya teman-teman. Nantilah kalau misalnya ada rezeki lagi buat bayar ongkos tukang las, baru kami bisa pasangin untuk teralis jendelanya. Dan rencananya untuk teralis jendela bakalan aku pasang di bagian jendela kamar depan ini ya teman-teman, karena jendela bagian ruang tamu itu kan udah ada teralisnya ya, meskipun modelnya itu agak beda ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena ini juga nggak jauh-jauh beda dengan teralis aku, model minimalis gitu, yang nggak terlalu banyak model atau motif ininya ya teman-teman, lekukan-lekukannya gitu, ngerti kan? Jadi sejauh ini aku fun-fun aja dengan teralis yang aku beli ini. Nah alhamdulillah sekarang udah kepasang, kami udah pakuin beberapa ya teman-teman, nggak semua sih kami pakuin, termasuk yang di bagian bawah, karena di bagian bawah itu ada kena tembok gitu ya teman-teman. Jadi nggak kita pakuin sampai ke bawah, karena takut nanti temboknya itu retak ya bagian bawah. Jadi kami putusin untuk nggak pakuin di bagian bawah, tapi di bagian tengah aja sampai ke atas. Lagi pula ini udah kokoh banget, jadi insya Allah aman ya teman-teman. Nah lanjut, ini Pak suami lagi bersihin debu-debunya ya teman-teman, biar makin cantik aja, nggak berdebu gitu. Masya Allah ya teman-teman, suamiku lumayan telaten buat ngurusin hal-hal seperti ini. Nah, di sini kelihatan kan perbedaan antara teralis jendela aku sama teralis yang baru aku pasang ini ya. Tapi nggak apa-apa, tetap aku syukuri ya teman-teman. Daripada aku keluarin ongkos banyak demi bisa dapat desain yang sama dengan teralis jendela aku.
Oke lanjut, ini videonya udah keganti ya teman-teman. Ini pas aku berkunjung ke rumah kakak ipar aku. Aku cuman ambil videonya sebentar karena yang lainnya itu udah nggak sempat ya teman-teman, udah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Baiklah, video aku cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa dapat manfaat dari video aku yang sederhana ini. Dan mohon maaf juga jika dalam video ini ada salah kata maupun perbuatan ya teman-teman. Aku hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf ya teman-teman. Akhir kata aku ucapin banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.